Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Ini saya ingin membandingkan ya antara cawapres cawapres Mahfud MD dari cawapresnya Capres Ganjar dengan yang nomor 3 dengan cawapresnya yaitu Mohaimin Iskandar atau Caimin yang merupakan cawapresnya capres nomor 1 yaitu Anies Baswedan. Nah, bagaimana kriteria mereka untuk memilih Menteri Pendidikan? Karena yang menurut dari data ya, yang disampaikan oleh penguji, jadi di situ ada yang bertanya gitu kan, itu di masa sekarang ini ya, di masa Menteri Pendidikan sekarang ini itu indeks pendidikan tuh diblok, ya kan? Diblok, gak bagus itu kan, banyak masalah di situ. Nah, jadi bagaimana? Berarti kan logikanya kan kalau menteri yang kayak gini gagal, artinya kan jangan yang cari yang lagi gitu. Jadi harus dicari apa yang kelemahan dari menteri sekarang gitu kan. Nah, Mahfud MD menjawab ya, yang penting dia punya kemampuan akademis yang bagus, gitu kan, kemampuan akademis yang bagus. Nah, jadi ini Mahfud cuma ngomong itu saja, gitu. Karena dia harus tahu tentang dia akan memimpin banyak bagian gitu. Jadi dia tuh harus punya kemampuan akademis yang bagus. Nah, ini menurut saya guys, jawabannya ini berarti Pak Mahfud nggak bisa memilih menteri pendidikan yang baik gitu. Kalau hanya berdasarkan kemampuan akademis. Ingat ya, orang pintar belum tentu bisa memimpin. Ya, kadang-kadang orang pemimpin itu nggak mesti pintar, tapi dia bisa menentukan orang gitu, mendapatkan posisi orang gitu kan. Jadi gini, Coach Amy jawabannya bagus dan lengkap gitu. Dia menjawab bahwa Menteri Pendidikan itu harus punya selain kemampuan akademis ya yang bagus, dia mencontohkan seperti Anies Baswedan. Jadi punya kemampuan akademis yang bagus, juga punya kreativitas atau visi misi, dan juga dia tuh harus bisa punya pengalaman gitu, karena semua itu diramu antara kemampuan akademis, pengalaman dan visi, sehingga dia bisa menentukan arah pendidikan ke depan gitu. Bagaimana caranya agar menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas gitu kan. Nah, jadi secara nilai skor jawaban Caimin lebih bagus dibandingkan Pak Mahfud gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi ya, karena Menteri Pendidikan itu adalah pemimpin di dunia pendidikan ya, yang nomor 1 adalah dia itu harus kalau misalnya kemampuan akademis itu bisa guys, bisa dicicil, bisa ini. Yang penting dia punya kemauan untuk terus belajar gitu. Jadi dia tuh bisa belajar dengan orang-orang yang ada di ruang lingkup pendidikan. Dia bisa bertanya gitu, ya kan? Dia bisa bertanya. Misalnya dia pendidikan ini nggak ahli di bidang fisika, dia tuh nggak mesti harus ahli di bidang kemampuan akademik tertentu. Apakah dia tuh pandai fisika atau kimia atau biologi atau kedokteran segala macam, enggak. Yang menteri pendidikan itu adalah, yang penting itu adalah dia punya contoh, jadi contoh. Karena dia tuh kan yang akan menggerakkan orang nanti, menggerakkan yang akan memberi semangat, mensupport gitu kan. Jadi tugas menteri itu kan adalah mensupport orang-orang pintar di bawahnya. Ya, guru-guru itu harus pintar, guru-guru harus pintar. Guru-guru itu harus punya akhlak. Nah, sebagai menteri pendidikan dia harus bisa memberi contoh bagaimana supaya punya akhlak yang baik, punya punya semangat yang baik, punya kemauan untuk membantu yang baik. Karena dia sebagai orang belakang ya, menteri pendidikan kan orang belakang, bukan di depan. Di depan itu adalah para guru. Ingat ya, menteri pendidikan itu di depan itu adalah ujung tombaknya para guru. Karena para guru yang langsung berinteraksi dengan murid-murid, dengan manusia yang ingin dibangun nilai kecerdasan dan akhlaknya ini guys. Nah, pendidikan itu hanya membantu, mensupport. Jadi dia tuh harus berperan sebagai support, membantu
apa saja yang dibutuhkan oleh guru-guru kita ini. Apakah dia butuh untuk bisa fokus mengajar, sehingga dia butuh makmur. Makanya persoalan guru honorer harus dibereskan. Ini bagaimana guru-guru ini, gimana dia bisa mengajar dengan tenang. Dia nggak lagi mikirkan periuknya atau anak-anaknya. Dia mengajar anak orang, sementara anak dia aja mungkin stunting atau mungkin sekolahnya belum bayar, nggak mampu bayar. Jadi bagaimana dia bisa fokus? Anak orang baik, tapi anak dia, makanya anak dia tidak baik. Makanya harus disupport guru-guru itu. Didengarkan keluhannya, kebutuhannya. Apa sih kebutuhan guru-guru ini? Disupport habis-habisan. Itu tugas sebagai Menteri Pendidikan. Harus tahu apa kebutuhan para ujung tombak di lapangan. Lalu disupport, guys. Makanya Menteri itu Pendidikan itu harus turun ke bawah. Dengarkan keluhan para guru ini. Dan juga dengarkan juga keluhan dari anak didik. Anak didik itu maunya diajari seperti apa gitu kan. Mungkin anak didik itu melihat gurunya ini membosankan. Datang ke kelas, gurunya datang ke kelas, lalu panggil tukang catat. Ya hari ini kita mencatat ya, kamu catat ini di kelas, lalu gurunya pergi ke mana-mana gitu. Itu banyak kita temui guys. Guru yang malas gitu kita sering temui. Alih-alih mereka tuh di kelas memberikan edukasi pelajaran dengan gaya yang mengasihkan gitu kan. Murid dikasih catatan aja, disuruh satu orang. Saya dulu sering mengalami di sekolah guys. Nggak tahu saya itu guru ngapain gitu kan. Ini sedikit titik untuk guru kita ya yang begitu gitu kan. Dikasih disuruh catat. Jadi kita tuh apa ya, nggak ada yang menarik di situ. Atau mungkin gurunya menerangkan nggak menarik, sehingga sama kayak misalnya kayak kalau ada yang muslim ya, tahu kayak sholat Jumat ya, itu kalau ustadznya ceramahnya nggak menarik, jemaahnya tidur itu guys, nggak masuk apa yang diceramahin itu gitu loh. Memang dapat pahala juga, tapi nggak dapat ditangkap apa yang diceramahin. Coba kalau ustadznya interaktif, pandai membangun suasana Jumatan itu ya. Yang mungkin panas karena siang hari kan, juga mungkin orang lagi masih capek kerja karena kan di tengah-tengah siang masih istirahat gitu kan. Jadi harus bisa ustadz itu membangun gitu keceriaan, semangat, sehingga jemaah itu ngantuk ketika mau menunggu waktunya Jumat masuk gitu kan, setelah ceramah itu. Nah sama kayak guru juga begitu. Nah jadi dengarkan apa keinginan murid, orang tua murid, guru, semua disupport. Jadi selain sebagai contoh ya mendidikan, dia harus punya akhlak yang baik, punya attitude yang baik, punya tata krama. Karena dia kan pendidikan ini kan bukan hanya namanya mendidik, bukan hanya mengajari ilmu, tapi juga akhlak, etika. Jadi pendidikan itu satu paket guys. Semuanya dibangun di diri ini, bukan hanya otaknya saja, tapi juga hatinya, perilakunya. Jadi kita tuh punya manusia-manusia yang berakhlak ya, dan punya kemampuan akademisi yang baik. Karena kalau kemampuan akademisi dia baik tapi dia tidak punya akhlak, nanti jadinya seperti mobil yang kencang tanpa rem. Ini bahaya. Jadi kita perlu mobil yang kencang tapi remnya pakem, kontrolnya, steeringnya bagus, sehingga dia akan sampai ke finish dengan selamat dan dengan cepat. Anda cepat-cepatan tapi kalau kemudi nggak bagus, rem belum ada, masuk jurang. Nah, kita nggak ingin manusia Indonesia begitu. Makanya harus lengkap semuanya. Pendidikan itu satu paket. Akhlak ya, yang mana itu etika, attitude ya, sopan santun ya, juga ilmu akademis. Coba lihat sekarang banyak sekarang yang generasi muda kita yang rusak. Ngomongnya kasar, nggak bener gitu kan, ada yang ngelem segala macam, narkoba, itu kurangnya akhlak. Jadi Menteri Pendidikan harus bisa mencontohkan itu gitu, menularkan itu kepada guru-guru di bawahnya, dan sehingga guru-guru itu akan menularkan pada murid di bawahnya gitu. Gitu ya. Jadi generasi muda kita ini sekarang, kalau kita lihat sekarang ya, orang banyak saking keselnya orang tuh bilang kan bocil. Kalau nggak suka aja, orang dewasa pun dikatakan bocil. Nah itu berarti buruk sekali generasi muda kita sekarang ini. Ya anak-anak kecil kita sekarang ini.
Makanya orang itu bilang bocil, saking parahnya mentalitas dan akhlak mereka, guys. Nah itu mereka mencontoh dari siapa? Nah itu makanya perlu menteri pendidikan yang bisa ngasih contoh kepada guru dan guru mengeluarkan kepada murid. Ya, sehingga manusia Indonesia itu bukan hanya cerdas tapi juga berakhlak dan juga punya attitude sopan santun dan ya personality yang baik gitu, guys. Karena kalau kita mau bekerja atau kita mau usaha atau itu nggak butuh hanya kemampuan akademis, kita juga butuh berhubungan dengan orang, baik sama orang gitu. Nggak cukup Anda pintar saja, nggak cukup. Kecuali kalau Anda kerja dengan benda mati gitu. Tapi kan namanya usaha kerja itu kan kita berhadapan dengan customer, ya kan? Berhadapan dengan orang banyak. Kalau Anda nggak punya integritas, gimana dia mau dipercaya orang gitu kan? Nah makanya pendidikan itu harus satu paket. Nah jadi menteri itu harus bisa ngasih contoh. Makanya dipilih menteri itu yang akhlaknya paling bagus. Bukan hanya sekedar kemampuan akademis, ya. Attitude-nya harus bagus. Karena itu jadi contoh nanti. Lalu dia tuh harus bisa mensupport, yang punya kemauan jiwa untuk mensupport sebagai membantu ujung-ujung tombak ini untuk bisa bekerja di lapangan dengan baik. Difasilitasi, dia itu harus bisa sebagai fasilitator. Dan dia bisa harus menentukan arah ke depannya, punya visi misi juga. Sehingga dia bisa mengarahkan orang-orang pintar ini untuk fokusnya kemana dulu gitu, ya kan? Jadi orang yang pintar di bagian ini fokusnya ke situ, arahkan ke situ, yang ini ke sini gitu kan. Jadi kemampuan itu harus lengkap semua. Jadi ibarat nakoda kapal, dia harus bisa mengarahkan guru-guru ini gitu. Dengan kepintaran mereka miliki, dia harus bisa memetakan ini orang pintarnya di bidang apa ini. Jadi misalnya kayak guru tuh jangan-jangan salah penempatan. Guru yang seharusnya melihat punya kemampuan di bidang mungkin ya kayak olahraga, tapi kok malah jadi guru matematika, itu bisa dia benerin gitu, diarahkan gitu kan. Nah, dia juga bisa, intinya adalah, dan itu juga tentu pengalaman itu guys ya, sebenarnya pengalaman itu ya penting, tapi kan itu kan bukan hal yang utama. Karena itu bisa dibangun dengan dia sering interaksi. Jadi pendidikan itu yang penting interaksi aja. Jangan duduk terus di belakang meja, turun ke bawah. Support itu habis-habisan. Ngobrol dengan guru, ngobrol dengan stakeholder, ngobrol dengan kepala sekolah, ngobrol dengan wali murid. Jadi dia tahu permasalahan di lapangan. Dia bisa mengarahkan, dia bisa mensupport gitu kan. Nah, itulah yang kita butuhkan dari pendidikan. Gitu kan? Dia juga bisa menentukan arahnya. Misalnya dia memetakan apa sih kebutuhan dunia kerja sekarang. Nah, dia juga harus bisa tuh punya visi ke depan. Oh, ke depan ini yang kira-kira jadi tren itu bisnis ini. Nah, dia bisa ngarahkan. Ketika ada pembukaan universitas baru, dia harus bisa kasih masukan. Oh, Pak, ini yang tren nanti ini 3 ke depan lagi. Dia ibaratnya menteri itu harus bisa memberisi masa depan. Dia tahu nih tren ke depannya adalah bisnis terbarukan misalnya. Jadi kalau ketika ada universitas, dia akan arahkan, sebaiknya Bapak ini bagus nih kalau dibuka universitas yang yang kurikulumnya atau mata kuliahnya itu di bidang energi terbarukan. Karena itu akan laku ke depannya. Jika nanti outputnya tuh nggak sia-sia. Misalnya batu bara mulai ditinggalkan atau yang energi yang tidak hijau itu mulai ditinggalkan. Sementara masih buka terus universitas yang bergerak, yang menghasilkan output untuk perusahaan tambang misalnya, perusahaan yang tidak hijau. Nah itu kan bisa diarahkan oleh menteri dengan kemampuan yang melihat ke depan, dia bisa mengarahkan untuk agar universitas ini agar yang buka lah lebih banyak yang bakal jadi tren ke depannya, sehingga nanti akan terjadi links dan match dengan dunia usaha, atau mungkin dia menteri ini tahu nanti ke depannya nih usaha-usaha apa yang bakal booming itu. Makanya harus punya visi ke depan dan dia tuh harus sering update. Dia harus bisa memprediksi apa yang bakal dibutuhkan di dunia kerja. Karena gimana pun, atau usaha apa yang bagus ke depannya. Jadi bagaimanapun dunia pendidikan ini akan links dengan dunia kerja dan dunia usaha. Itu nggak bisa dipikir. Jadi jangan hanya sekedar mencetak orang-orang yang punya kemampuan akademis tapi tidak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Gitu kan.
Kecuali memang di bidang riset itu beda lagi. Tapi di situ kan juga pekerjaan. Misalnya perusahaan itu butuh bidang riset, itu kan pekerjaan juga. Ini adalah punya visi misi ke depan, apa yang bakal jadi tren, apa yang bisa dihubungkan dengan dunia pendidikan. Jadi dia harus bisa juga menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia pekerjaan. Jadi itu tugas menteri pendidikan, ya. Makanya kalau ada menteri itu keren sekali. Dia terus mau belajar, dia terus mau membangun hubungan, komunikasi, mengetahui apa yang jadi di bawah, gitu kan? Dia tahu bisa ngasih solusi, support habis-habisan, fasilitasi habis-habisan, itu adalah menteri pendidikan yang keren. Jadi itu yang kita butuhkan. Nah, itu saya tidak melihat ada di jawaban kedua cawapres ini. Tapi minimal Caimin jawabannya lebih bagus dibandingkan Pak Mahfud. Pak Mahfud benar-benar kurang, guys. Masa sih? Gua mereka ya. Menteri Pendidikan itu cuma butuh kemampuan akademis. Kita itu Menteri Pendidikan atau guru. Sedangkan guru aja nggak cukup kemampuan akademis, nggak cukup. Coba kan ya, ada guru yang pandai matematika. Tapi ketika dia ahli banget matematika, tapi cara mengajarnya buruk, ya, dia nggak punya attitude, dia masih merokok, nggak bisa kasih contoh, ngomongnya masih kadang-kadang kasar, mudah marah pada muridnya, ya kan? Cara mengajar bikin murid ngantuk. Sepintar apapun dia nggak masuk itu ilmu itu ke muridnya, nggak masuk. Sepintar apapun dia, ilmu itu hanya buat dia sendiri. Tapi kalau ada guru matematika yang tidak begitu pintar, ya, tapi dia bisa merangsang muridnya untuk belajar, ya. Jadi dia bisa merangsang muridnya bukan hanya belajar kepada dia, tapi juga pada buku. Jadi muridnya selalu dalam keadaan on fire, pengen belajar, semangat karena nengok dia. Setiap melihat dia, muridnya tuh pengen aja belajar gitu. Karena lihatnya gurunya juga masih belajar. Jadi muridnya lihat guruku aja yang udah pintar masih pengen belajar, gitu kan? Masa aku enggak gitu. Jadi gurunya tuh mengeluarkan semangat itu, dan guru pun mengajarnya menyenangkan, sehingga ilmu tuh masuk, dan guru kasih contoh juga yang bagus. Jadi muridnya punya akhlak, punya mental, dan punya semangat. Karena ilmu itu bukan hanya didapat dari guru itu. Jadi murid itu bisa juga mencari ilmu itu ke sumber-sumber lain, di buku-buku misalnya, atau menonton di YouTube atau di mana gitu. Jadi guru bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu, tapi guru tuh yang penting itu adalah bisa mengeluarkan semangat belajar itu pada murid-muridnya dan menjadikan belajar itu menjadi menyenangkan. Nah, jadi itu guru loh, apalagi menteri pendidikan, gitu guys. Harus bisa menularkan guru agar punya semangat mengajar, agar menjadikan mengajar itu adalah suatu hal yang totalitas, bukan hanya sekedar profesi. Nah, itulah tugas menteri pendidikan untuk mensupport para guru ini, sehingga guru-guru itu punya semangat dan diperhatikan apa kekurangannya, apa keluhannya, apa sih yang bisa membuat guru ini bisa bagus kinerjanya. Itulah tugas pendidikan untuk mensupportnya, ya kan? Nah, makanya ya gaji-gaji guru honorer itu harus diperhatikan, wajib itu. Kalau tidak, mereka tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa mengeluarkan kinerjanya dengan maksimal, karena mereka masih terbagi fokusnya, mikir anak dia dan anak orang gitu kan. Nah, tapi kalau anaknya beres, keluarganya beres, dapurnya aman, ya, dia punya spirit untuk belajar, dia punya spirit untuk menerapkan ilmu, dan dia punya bisa fokus di situ guys, sehingga akan menghasilkan anak didik yang punya kecerdasan yang intelektual yang mumpuni, sehingga dibutuhkan akan mendukung agama, bangsa dan negara kita ini dengan orang-orang yang manusia yang punya kemampuan yang terbaik di bidangnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.